kasih kalian yang udah klik video ini. Dan buat kalian yang baru kali ini aja nonton video gue, selamat datang, ketemu lagi sama gue Elsha. Sebelumnya seperti biasa, buat kalian yang belum pada subscribe, ayo tolong dibantu untuk disupport, diklik subscribe-nya. Dan jangan lupa juga diklik loncengnya supaya kalian bisa langsung dapat notifikasinya ketika gue upload video baru. Kali ini gue mau bercerita tentang kisah misteri hantu The Brown Lady of Rainham Hall di Norfolk, Inggris. So, kita langsung aja gimana ceritanya. Let's check it out. The Brown Lady of Rainham Hall ini adalah sosok penampakan hantu di mana saat itu di zamannya itu terkenal banget karena sosok hantu ini banyak dilihat oleh beberapa orang yang mengunjungi Rainham Hall di Norfolk, Inggris. Rainham Hall ini adalah kediaman seorang bangsawan yang kaya raya di Norfolk, Inggris. Bangunan neoklasik yang megah dan indah ini tuh dibangun pada abad ke-17 oleh Sir Roger Townsend. Bangunan ini tuh terinspirasi dari gaya seorang arsitek yang bernama Inigo Jones. Lalu sahabat kemudian, putranya Townsend kedua ini merekrut William Kent untuk mendesain interior dari bangunan Rainham Hall ini. Dan The Brown Lady ini dikatakan adalah penampakan dari sosok Dorothy Walpole. Dorothy Walpole ini lahir pada tanggal 18 September 1686. Nah, Dorothy ini itu adalah anak dari keluarga tuan tanah yang sangat kaya raya. Dorothy ini dia menghabiskan masa kecilnya di rumah kediaman keluarganya di Houghton Hall, Norfolk, Inggris. Dan Dorothy ini itu adalah saudara perempuan dari Robert Walpole, di mana Robert Walpole ini adalah Perdana Menteri Inggris yang pertama. Dorothy Walpole yang pada saat itu mulai beranjak dewasa, sekitar umurnya belasan tahun, saat itu tuh dia jatuh cinta. Jadi dia tuh kayak first love, dan dia jatuh cinta kepada seorang pria yang bernama Charles Townsend. Tapi sayangnya pada saat itu Charles Townsend ini menikahi perempuan lain. Dan akhirnya Charles dan perempuan itu tuh menikah. Tapi tidak lama dari pernikahannya itu, si istri pertamanya Charles Townsend ini meninggal dunia. Akhirnya pada tahun 1713, Dorothy Walpole ini menikahlah dengan Charles Townsend, di mana memang si Dorothy ini tuh benar-benar jatuh cinta sama Charles dan akhirnya mereka berhasil menikah. Charles dan Dorothy ini dikaruniai 7 orang anak. Mereka ini hidup di kediamannya Charles di Rainham Hall ini. Tapi sebenarnya nih, walaupun mereka dikaruniai 7 orang anak, sebenarnya kehidupan rumah tangganya itu tidak sebahagia yang orang-orang pikirkan. Karena memang Charles ini kan menjabat sebagai sekretaris negara, tapi Charles ini itu mempunyai karakter yang sangat keras, bisa dibilang galak gitu ya. Jadi Dorothy ini tuh kayak hidup di dalam tekanan. Dan ditambah lagi parahnya ini nih, si Dorothy ini sempat berselingkuh dengan seorang politisi yang bernama Lord Wharton. Nah, karena si Dorothy ini ketahuan selingkuh dengan seorang politisi itu, akhirnya si Charles ini marah besar. Dia ini ngamuk dan akhirnya Dorothy ini dikurung di salah satu ruangan di Rainham Hall, di mana yang kasihannya ini Dorothy sama sekali tidak diizinkan untuk dikunjungi oleh siapapun. Dan parahnya lagi, bahkan anak-anaknya aja itu nggak bisa menemui Dorothy. Dan yang kasihannya ini adalah di mana Dorothy ini dikurung di ruangan itu sampai ia meninggal. Jadi Dorothy ini meninggal pada tanggal 29 Maret 1726, di mana saat itu Dorothy berusia 40 tahun. Menurut laporan resminya sih, katanya si Dorothy ini tuh meninggal diakibatkan penyakit cacar. Tapi ada juga rumor yang mengatakan bahwa Dorothy ini meninggal karena ia didorong oleh suaminya si Charles ini pada saat Dorothy ini menuruni anak tangga. Sejak meninggal tahun 1726, nggak ada berita-berita mistis atau desas-desus tentang penampakan di Rainham Hall ini. Hingga pada suatu hari, pada saat Natal di tahun 1835, pemilik Rainham Hall yaitu Lord Charles Townsend, dia mengundang teman-temannya untuk mengunjungi atau merayakan Natal di kediamannya ini. Tamu-tamunya tuh banyak banget yang diundang, dan di antara tamu-tamunya itu ada 2 orang, yaitu Mr. Hawkins dan juga Colonel Loftus.
Nah, menurut kesaksian dari keduanya ini, ketika mereka itu selesai nih acara Natalnya, terus mereka itu mau kembali ke kamar untuk tidur, pada saat itu nih mereka berdua melihat ada sosok perempuan bergaun coklat yang sedang berdiri di tangga utama. Pada saat itu, Mr. Hawkins dan juga Kolonel Loftus ini tuh mengira bahwa wanita itu adalah salah satu dari tamu-tamunya Charles Townsend ini. Jadi mereka itu nggak ngeh dan nganggap itu bukan penampakan, jadi ya mereka biasa aja. Tapi di malam berikutnya, Kolonel Loftus ini melihat penampakan sosok wanita yang lagi-lagi menggunakan gaun berwarna coklat yang saat itu sedang berdiri di tangga utama itu. Lalu Loftus ini tuh langsung menggambar sketsa dari wajah si wanita itu. Kemudian Loftus ini mencoba bertanya kepada beberapa tamu juga yang menginap pada saat itu, dan memang beberapa orang di sana juga mengatakan bahwa mereka juga melihat sesosok wanita yang sama, dan mereka juga tidak melihat bahwa itu adalah salah satu tamu dari Charles Townsend. Jadi inilah awal mula gimana rumor tentang The Brown Lady of Raynham. Setahun kemudian seorang penulis yang ini juga adalah sahabat dari Charles Dickens, yaitu Frederick Marryat, yang dia ini penasaran nih sama rumor-rumor tentang si Brown Lady of Raynham Hall ini. Lalu si Frederick Marryat ini pergi untuk menghilangkan kepenasarannya ini ke kediamannya Charles Townsend itu. Jadi si Frederick Marryat ini tuh pengen nguji kebenaran atas rumor di mana banyak yang melihat tentang sosok The Brown Lady ini. Ketika Frederick Marryat ini datang mengunjungi Raynham Hall, saat itu tuh 2 malam berturut-turut dia itu menunggu hanya untuk menguji kebenaran tentang rumor itu. Tapi pada saat itu selama 2 malam itu dia itu nggak menemukan apa-apa. Jadi dia tuh sampai berpikir, oh jangan-jangan ini tuh cuma rumor aja. Jadi nggak ada sebenarnya orang yang benar-benar melihat si sosok ini. Tapi di malam berikutnya, di hari ketiga, pikirannya itu langsung berubah total. Karena pada malam itu, di malam ketiga, pada saat Townsend itu lagi ada di kamarnya, pada saat itu ada 2 keponakan Townsend yang baru aja tiba dari London, dan mereka itu masuk ke kamarnya Marryat karena mereka itu pengen nunjukin senjata yang baru dibelinya. Bahkan si 2 ponakannya itu bercanda nih sama si Marryat ini kalau mereka tuh bakal ngelindungin Marryat kalau pada saat si Marryat ini bisa menemukan sosok perempuan itu. Ketika mereka mau kembali ke kamarnya, pada saat itu mereka itu melihat lampu di koridor itu menyala. Awalnya mereka itu hanya mengira ada salah satu tamu yang memang lagi keluar dari kamarnya. Tapi tiba-tiba mereka ini melihat ada sesosok wanita yang menggunakan gaun coklat yang sedang berdiri di dekat jendela. Sesosok itu kemudian berbalik badan dan dia menunjukkan senyuman yang jahat. Marryat ini langsung tuh dia ngeluarin senjata revolvernya itu dan dia itu mengejar dan sambil menembakkan senjatanya itu. Tapi saat itu juga akhirnya si sosok itu hilang. Dan pada saat mereka ngedatengin tuh di mana si sosok itu berada, pada saat itu mereka hanya melihat bekas tembakannya itu tembus di dinding di dekat jendela itu. Pada tahun 1926, salah satu putranya Townsend ini, dia juga melihat sosok The Brown Lady ini, sosok wanita yang bergaun coklat di sebuah lorong. Dan pada saat itu gak tahu kenapa si putranya itu tuh kayak sedih, dan dia tuh akhirnya mencoba melihat foto ibunya Dorothy Walpole, dan akhirnya pada saat itu dia tersadar karena ternyata sosok yang dia lihat di lorong itu mirip sekali dengan wajah ibunya, yaitu Dorothy Walpole. Pada tahun 1936 ada seseorang yang bernama Hubert Proven dan asistennya Indre Sira yang bekerja untuk majalah Country Life. Mereka berdua ini datang mengunjungi Raynham Hall untuk mengambil beberapa foto interior di ruangan-ruangan itu. Tepatnya pada tanggal 19 September 1936, Hubert Proven dan Indre Sira ini itu mereka meletakkan si kameranya itu di depan tangga utama dan mereka mulai mengambil beberapa foto di situ. Dan saat itu, Indre Sira ini tiba-tiba melihat di tangga itu sesosok wanita yang lagi-lagi bergaun coklat yang sedang menatap ke arahnya. Lalu Indre ini langsung tahu kalau ini adalah penampakan sosok yang banyak didesas-desuskan orang-orang yang mengunjungi Raynham Hall ini.
Lalu Indra ini menceritakan hal ini kepada Proven. Tapi pada saat itu Proven itu tidak melihat apapun, jadi yang hanya melihat pada saat itu adalah Indra. Pada saat itu tuh langsung aja si Proven itu melepaskan tutup lensanya. Lalu sementara Indra ini langsung menekan pelatuk dari si kamera itu untuk mengaktifkan lampu kilat dari kamera itu sendiri. Setelah mereka selesai mengambil foto-foto di Rainham Hall ini, lalu mereka pulang dan foto itu akhirnya dicetak. Ketika foto itu dicetak, benar saja pada saat itu Proven dan Indra melihat ada bayangan sosok wanita yang nampak di hasil foto tersebut. Kemudian foto ini tuh mereka publikasikan di majalah Country Life pada tanggal 26 Desember di tahun 1936. Dan sebulan kemudian si foto ini pun dipublikasikan di majalah Life Magazine pada tanggal 4 Januari di tahun 1937. Foto ini tuh menimbulkan pro dan kontra, jadi banyak juga yang sebenarnya nggak percaya dengan foto itu. Ada penyelidik supranatural yang bernama Harry Prince. Pada saat itu dia menyatakan bahwa hasil foto dari Proven dan Indra itu adalah benar-benar nyata dan dapat dipercaya. Tapi ya banyak juga orang-orang yang meragukan dari hasil foto tersebut, yang banyak bilang bahwa sebenarnya foto itu tuh hasil rekayasa. Jadi banyak yang bilang juga kalau si foto bayangan putih itu dan seperti gambar yang kabur itu tuh sebenarnya dari cahaya, dan ada juga yang bilang itu dari paparan foto yang digandakan. Jadi ada juga beberapa kritikus yang mengatakan bahwa Indra dan Proven ini tuh sebenarnya memalsukan hasil foto tersebut. Yang mereka mengatakan bahwa si Indra dan Proven itu tuh seperti meletakkan minyak atau zat tertentu yang menghasilkan seperti ada bayangan sosok di foto tersebut. Joe Nickell juga mengatakan bahwa hasil foto tersebut adalah palsu karena seperti ada paparan ganda di foto tersebut. John Farley dan Simon Welfare mengatakan bahwa ada garis pucat di tangga itu yang menunjukkan ada satu foto yang ditinggi dengan foto yang lain. Cahaya yang dipantulkan dari pegangan tangga tersebut terlihat seperti dua. Sementara itu ada juga seorang pesulap yaitu John Booth yang menurut dia bahwa foto ini tuh sebenarnya hasil duplikasi, karena John Booth ini mengatakan bahwa sangat mudah dan simpel untuk membuat hasil foto seperti itu. Dan pada saat itu John Booth juga memang membuktikan pada saat itu dia ini salah satu atraksinya di The Magic Castle di Hollywood. Pada saat itu dia ini menutupi dirinya dengan spray putih dan sambil menuruni tangga, dan pada saat itu diambillah fotonya. Hasilnya pada saat itu tuh menakjubkan karena memang foto itu tuh seperti nampak bayangan sosok putih yang mirip dengan fotonya si Proven dan Indra ini. Jadi itulah kenapa banyak banget rumor yang nggak percaya dengan foto ini. Tapi kan memang ada juga beberapa pengunjung Rainham Hall ini memang langsung melihat penampakan sosok wanita ini. Ada juga teori lainnya mengatakan bahwa sebenarnya penampakannya di Rainham Hall ini tuh seperti penampakannya Bunda Maria. Sampai saat ini Rainham Hall ini itu masih dimiliki oleh keluarga Townsend. Banyak yang mengira dan bertanya-tanya apakah anggota keluarga Townsend ini masih melihat penampakan sosok The Brown Lady ini di rumah itu, ataukah udah nggak ada. Tapi memang cerita tentang The Brown Lady of the Rainham Hall ini tuh terkenal banget di zamannya itu. Dan karena cerita kisah mistis The Brown Lady inilah akhirnya memang si gedung Rainham Hall ini tuh benar-benar terkenal di seluruh dunia. So gimana menurut kalian teman-teman? Apakah menurut kalian itu sebenarnya si Proven sama Indra ini tuh halu atau mengada-ngada dan mereka merekayasa dari hasil foto tersebut supaya mereka terkenal? Atau memang kalian percaya kalau sebenarnya sosok penampakan hantu itu tuh ada dan sosok itu adalah Dorothy Walpole? Komen ya di bawah. Oke teman-teman, segitu dulu aja ceritanya. Mudah-mudahan kalian suka, dan buat kalian yang suka sama video ini silahkan kalian klik like-nya. Dan buat kalian yang belum subscribe, yang cuma nonton aja, please dong untuk disupport, diklik subscribe-nya. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian. Oke, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Stay safe, stay healthy, bye.